Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justia Tri Valentina dengan NPM 245605107 dari REKE. Pada kesempatan ini, saya akan membahas studi kasus mengenai pengaruh budaya dan subbudaya terhadap perilaku konsumen pada komunitas AMIS di Amerika Serikat. Selanjutnya ke pertanyaan, mengapa komunitas AMIS dapat dikategorikan sebagai subbudaya? Karena komunitas AMIS dapat dikategorikan sebagai subbudaya karena mereka memiliki nilai, keyakinan, dan gaya hidup yang berbeda dari mayoritas masyarakat Amerika Serikat. Jadi, perbedaan tersebut terlihat dari cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari ketika sebagian besar masyarakat Amerika memanfaatkan teknologi modern untuk berkomunikasi, bekerja, dan memperoleh informasi. Masyarakat AMIS justru membatasi penggunaan teknologi seperti internet, televisi, kendaraan pribadi, dan smartphone. Mereka lebih mengutamakan kehidupan yang sederhana, kebersamaan keluarga, kerja keras, serta nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam menentukan berbagai keputusan, termasuk keputusan konsumsi. Walaupun memiliki karakteristik yang berbeda, komunitas AMIS tetap merupakan bagian dari masyarakat Amerika Serikat karena memiliki identitas budaya yang khas di dalam masyarakat yang lebih luas, maka mereka dapat dikategorikan sebagai subbudaya. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah analisis pengaruh nilai budaya AMIS terhadap keputusan pembelian smartphone. Jadi, rendahnya minat masyarakat AMIS terhadap smartphone menunjukkan bahwa keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh nilai yang dianut oleh konsumen. Pada kasus ini, nilai kesederhanaan menjadi salah satu faktor utama. Masyarakat AMIS tidak terlihat smartphone sebagai kebutuhan penting karena kehidupan mereka tidak bergantung pada teknologi digital, berbeda dengan masyarakat Amerika pada umumnya yang menggunakan smartphone hampir setiap hari untuk bekerja, belajar, berbelanja, maupun berkomunikasi. Selain itu, nilai keagamaan yang kuat membuat mereka lebih berhati-hati terhadap teknologi modern. Smartphone memberikan akses yang luas terhadap internet dan berbagai informasi dari luar komunitas. Kondisi ini dianggap berpotensi memengaruhi nilai dan tradisi yang selama ini mereka pertahankan. Lalu masyarakat AMIS juga lebih mengutamakan interaksi secara langsung dibandingkan komunikasi melalui media digital, karena itu manfaat smartphone yang dirasakan menjadi lebih rendah dibandingkan masyarakat modern. Faktor lain yang memengaruhi adalah lingkungan sosial. Dalam komunitas AMIS, keputusan individu sering dipengaruhi oleh kebiasaan dan norma yang berlaku dalam kelompok. Ketika sebagian besar anggota komunitas tidak menggunakan smartphone, anggota lain cenderung mengikuti kebiasaan tersebut. Akibatnya, smartphone dipandang sebagai produk yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka. Inilah alasan mengapa minat masyarakat AMIS terhadap smartphone sangat rendah meskipun produk tersebut populer di kalangan masyarakat Amerika secara umum. Selanjutnya, strategi pemasaran yang sesuai untuk komunitas AMIS. Jadi, jika perusahaan tetap ingin memasuki pasar komunitas AMIS, maka strategi pemasaran yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik kelompok tersebut. Pada kasus ini, perusahaan menggunakan media sosial, influencer, dan platform video online. Menurut saya, strategi ini kurang tepat karena masyarakat AMIS membatasi penggunaan teknologi digital sehingga pesan promosi tidak tersampaikan secara efektif. Perusahaan sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi mereka, seperti komunikasi langsung, brosur cetak, atau kegiatan yang melibatkan komunitas setempat. Selain itu, perusahaan perlu mengubah fokus promosi. Jika selama ini smartphone dipromosikan sebagai alat hiburan dan media sosial, maka untuk komunitas AMIS, promosi harus menekankan manfaat yang lebih praktis, misalnya untuk berkomunikasi dalam keadaan darurat atau kebutuhan pekerjaan tertentu. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan pengembangan produk yang lebih sederhana dan tidak terlalu menonjolkan fitur-fitur digital yang bertentangan dengan nilai kesederhanaan yang dianut oleh masyarakat AMIS. Jadi menurut saya, keberhasilan pemasaran pada komunitas AMIS lebih bergantung pada kemampuan perusahaan memahami budaya mereka daripada sekedar meningkatkan intensitas promosi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pemasar perlu memahami budaya dan subbudaya? Kasus ini menunjukkan bahwa setiap kelompok konsumen memiliki karakteristik yang berbeda. Produk yang berhasil dipasarkan pada satu kelompok belum tentu berhasil pada kelompok lainnya. Jadi,
perusahaan sebenarnya sudah memiliki produk yang populer dan menggunakan media promosi yang banyak digunakan oleh masyarakat modern. Namun, strategi tersebut tidak berhasil menarik minat komunitas Amis karena terdapat perbedaan budaya yang cukup besar. Jadi, jika perusahaan memahami budaya Amis sejak awal, mereka dapat menyadari bahwa penggunaan media digital bukanlah cara yang paling efektif untuk menjangkau kelompok tersebut. Selanjutnya ini pemahaman terhadap budaya dan subbudaya membantu perusahaan mengetahui kebutuhan konsumen, memahami cara mereka mengambil keputusan, serta menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat. Oleh karena itu, memahami budaya bukan hanya membantu meningkatkan penjualan, tetapi juga membantu perusahaan menghindari kesalahan dalam menentukan target pasar dan strategi promosi. Apakah semua segmen konsumen harus target pasar? Menurut saya, tidak semua segmen konsumen harus menjadi target pasar suatu perusahaan. Pada kasus ini terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara karakteristik smartphone modern dengan nilai yang dimiliki oleh komunitas Amis. Meskipun perusahaan berusaha melakukan promosi yang lebih luas, peluang keberhasilannya tetap terbatas karena hambatan utamanya berasal dari perbedaan budaya. Karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah suatu segmen benar-benar memiliki kebutuhan terhadap produk yang ditawarkan. Jika suatu segmen memiliki kebutuhan yang rendah dan sulit menerima produk tersebut, maka perusahaan dapat memfokuskan sumber dayanya pada segmen yang lebih potensial. Namun bukan berarti komunitas Amis harus diabaikan sepenuhnya. Jika perusahaan mampu menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan nilai yang mereka miliki, maka komunitas tersebut masih dapat menjadi pasar khusus atau niche market. Jadi, tidak semua segmen harus menjadi target pasar. Perusahaan perlu memilih segmen yang paling sesuai dengan produk yang ditawarkan agar pemasaran lebih efektif dan efisien. Jadi kesimpulan dari saya bahwa dari hasil analisis kasus dapat disimpulkan bahwa komunitas Amis merupakan subbudaya yang memiliki nilai kesederhanaan, keagamaan, dan kebersamaan yang kuat. Nilai-nilai tersebut memengaruhi cara mereka memandang smartphone sehingga produk tersebut dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa budaya dan subbudaya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami karakteristik budaya target pasar sebelum menentukan produk dan strategi pemasaran. Selain itu, tidak semua segmen konsumen harus menjadi target pasar. Perusahaan perlu memilih segmen yang sesuai dengan produknya agar pemasaran dapat berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang optimal. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.